Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam namanya. Tadi nama libur wae. Cuma tadi Kang Iqbal motokeun, ternyata tos aya bapak-bapak yang menunggu. Supaya asa dolim abdi lamun teu dongkap ari jamaah tos ngantosan itu. Jantennya kita mulai saja pengajian ini. Tapi ya mudah-mudahan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah untuk kita, khususnya jemaah kita, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan kita semuanya sing ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah sampai ke hikmah yang 10 banyak. Yang mana hikmah ke-10 ini kita akan bahas tentang lanjutan dari hikmah yang sebelumnya. Yang mana hikmah ke-10 ini berbunyi al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Bahwa amal-amalan itu adalah seperti suwarun qaimatun, seperti gambar-gambar yang berdiri atau patung-patung yang berdiri, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Sedangkan patung ini agar bisa bergerak, agar bisa hidup, harus ada ruhnya. Ruh itu adalah ikhlas ketika dimasukkan ke dalam amal. Jadi kalau amal itu lir ibarat patung, maka ruhnya adalah keikhlasan ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini materinya intinya pada malam hari ini kita akan bahas salah satu hal yang harus kita miliki ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu wujudu sirril ikhlasi fiha. Ketika beramal kita harus dan wajib menunaikan salah satu syarat qabulnya dari amal itu, syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu al-ikhlas biha. Kita harus ikhlas, harus murni, harus bersih hati ketika mengerjakan amal-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita kan kemarin udah kaji banyak bahwa amal-amalan itu banyak sekali. Tidak terfokus kepada rukun-rukun atau pardu-pardu saja. Pokoknya mah setiap yang termasuk dalam kategori wa amilus solihati itu merupakan amal-amal yang dituntut oleh Allah untuk kita kerjakan. Seluruh amal-amalan tadi kan dibagi-bagi Pak, sesuai dengan status pribadi dia dengan Allah, serta status sosial dia di dalam lingkungan atau masyarakatnya. Itu kan kemarin kita kaji di minggu yang lalu ya Pak ya. Bagaimana seseorang itu bedanya status pribadi bisa berbeda amalannya, beda status lingkungan, status sosial bisa juga melahirkan amalan yang berbeda. Amal yang sebegitu banyak itu tidak akan ada harganya di mata Allah, gak akan ada nilainya di sisi Allah kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Sehingga ada 2 poin yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, setiap amal-amal yang kita jadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah
itu harus disusun dari dua hal. Amal-amal yang kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah harus tersusun dari dua hal. Yang pertama amalnya, yang kedua niatnya atau tujuannya. Amal tanpa niat jadi mual, Pak. Orang beramal tapi nggak niat, jadi mual, Pak. Nggak akan jadi, nggak ada nilainya sama sekali. Makanya kenapa innamal a'malu bin niat. Seluruh amal ibadah itu walaupun kata sebagian ulama sempurnanya, sebagian ulama lagi menyebutkan amal itu sah dan tidaknya, itu tergantung dengan niatnya. Kemudian kalau ada niat tanpa amal jadi itu, Pak. Kalau amal tanpa niat yakin mual jadi. Nah sekarang kita balikkan, lamun niat tanpa amal jadi mual. Kebanyakannya memang enggak, tetapi ada juga yang dengan niat saja amal itu sudah tertulis di buku catatan. Nah jadi yang paling intinya apa? Amal itu harus pakai niat, tetapi kebanyakan niat itu harus dibarengi dengan amal. Walaupun ada sebahagian amal yang hanya niatnya saja tetapi sudah tercatat di buku catatan amal. Saya bukakan salah satu keterangan yang ada dalam kitab Majalisus Saniyah. Dalam kitab ini ada sebuah hikayat yang mana nanti annahu yu'ta bil abdi yaumal qiyamah. Ketika hari kiamat telah datang, maka kan kita akan dibagikan buku catatan amal nih, Pak. Bapak dibagikan buku catatan amal, saya dibagikan buku catatan amal. Maka ada seorang hamba ini payud pa'ulahu kitabun, dikasih buku catatan amalnya. Fayakhuduhu biyaminihi, kemudian diterima oleh tangan kanannya. Pada saat menerima tangan kanan, kemudian fayajidu pihi hajjan. Di buku catatan amalnya itu ada tulisan haji, wajihadan, udah jihad. Bahkan di sini ada wasodakotan, ada tulisan sodakoh. Nah, ini buku catatan amal itu ada tulisan haji, ada tulisan sodakoh, ada tulisan berbuat kebaikan. Banyak sekali, bahkan sampai jihad pun ada. Yang notabene-nya ma fa'alaha, di dunia mah nggak pernah dia kerjakan. Sampai-sampai si hamba tersebut bingung banyak. Saking bingungnya nanya ke Allah. Fayaqulu ya Rabbi wa ma huwa. Ya Rabbi, ini laisa hadza kitabi. Ini kayaknya sih bukan kitab saya. Si kena pahili ya mah ya. Yang mana ya? Jeung Pak Haji ini tetangga ya. Karena yang hajian tuh beliau, saya mah nggak pernah haji. Yang banyak sedekah mah beliau, saya mah boro-boro yang sedekah. Untuk makan sehari-hari pun masih susah. Kan gitu banyak. Sampai-sampai nanya ke Allah, ya Rabbi laisa hadza kitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika. Kok bisa kitabnya tulisannya kayak gini padahal saya nggak pernah lakukan satu pun yang tertulis di dalam kitab. Maka dijawab oleh Allah, fayaqulullahu ta'ala hadza kitabuka. Itu tuh sebenarnya kitab kamu. Li'annaka ista umron tawilan. Kamu ingat enggak? Kamu kan dulu di dalam dunia itu umurnya panjang. Kemudian wa anta takul, pernah ngomong dalam hati. Apa yang kamu ucapkan teh? Laukana limalun hajajatu minhu. Kalau kamu punya harta banyak, kamu akan berhaji. Pan pernah bala teh niat gitunya? Sar Allah teh. Kemudian kamu juga pernah dulu tuh niat gini nih, laukana limalun tasodaqtu minhu. Kalau saya punya banyak harta maka saya akan bersedekah. Bahkan kamu juga pernah berniat, kalau saya punya kesempatan saya akan berjihad. Dan saya tahu niat kamu itu memang benar-benar tulus diucapkan di dalam hati, maka niatnya diwujudkan menjadi amal-amalan oleh Allah di yaumul kiamat. Tapi syaratnya harus satu, Pak. Sidqun niyah. Sidqun niyah itu niatnya benar-benar akan mengerjakan ketika syaratnya terpenuhi. Kalau kita kan kadang-kadang kan hanya ngabobohong malaikat wae. Lamun saya punya harta yang banyak, kayaknya saya ini akan bersedekah. Der diberi harta banyak. Sedekah henteu. Henteu. Kayak salabah kan gitu. Ya Rasul, saya nih sholat jamaah sih tala tinggalin salabah banyak. Jeung bapak-bapak mah atuh eleh atuh. Salabah itu sebelum azan geus datang.
beres sholat masih kene ngadekul da dikiran wiridan. Sampai pada satu hari, ya Rasul, saya tuh doakan tuh supaya beunghar. Kata Kanjeng Rasul, matatiku ala zalika, moal kuat. Udah beng geus kieu bae. Geus ulah meta-meta beunghar sagala, geus kieu bae. Tapi kekeh bae ya Rasul, saya tuh pingin beunghar. Karena lamun beunghar mah saya tuh bakal gini. Nyaan Pak beunghar. Pertama-tama dikasih kambing, dikasih domba, kasih sapi. Nu tadina berjamaah ayeuna mah rada telat ya sarokaan. Dan semakin banyak berjamaah nate porot, tos teu berjamaah nate. Bahkan pada suatu ketika puncaknya dimintai zakat oleh Kanjeng Rasul. Sa'labah ini termasuk orang-orang yang mani'uz zakah, gak bayar zakat. Padahal mah angan-angan dan cita-citanya kalau beunghar bakal sedekah, bakal menopang kejayaan Islam, akan membiayai biaya perang, akan ini, diminta zakat, mumul dibayar. Nah itu makanya kita ini kalau punya niat yang baik, niat yang benar, asal tulus banyak dan benar-benar datang dari kemurnian hati kita, maka kalau tidak tercapai itu bisa jadi pahala yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dulu tuh Sayyidina Utsman pernah gini, Pak. Saya ini akan gali satu sumur. Tapi udah niat Sayyidina Utsman gali satu sumur, keburu digali oleh orang kafir. Maka kata Kanjeng Rasul, niatul mukminin khairun min amalihi. Utsman, enggak apa-apa, niatnya orang iman itu menurut Allah khairun, lebih utama, lebih bagus min amalihi, daripada amalnya. Jadi Bapak gimana sih Pak mau menafsirkannya? Niat seorang mukmin itu lebih bagus, lebih utama daripada amalnya. Paham tuh begitu Bapak? Jadi kalau niat nggak beramal jadi baik gitu. Jadi kalau memang benar-benar tulus niatnya, tetapi pada hari H-nya ketika dia ingin melakukannya ada uzur yang menghalangi dia untuk melakukan hal itu, maka Sayyidina Utsman udah kuniat nawai itu lebih bagus daripada amalnya. Maka kata ulama, niatul Utsman khairun min amalil kafir. Niatnya Utsman itu dibandingkan dengan pekerjaan kafir yang gali sumur itu lebih bagus niatnya Sayyidina Utsman. Sampai sini bisa dipahami banyak. Amal tanpa niat jadi mual Pak? Enggak kan? Jadi. Tapi niat tanpa amal terkadang ada yang jadi, asal niatnya memang sidqun niyah, niat yang benar-benar tulus datang dari hati. Nah, kata Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika kita beramal kepada Allah, maka amal ini hanya kayak patung-patung saja Pak. Yang mana patung ini gak akan bisa hidup kecuali dengan ruh ya Pak. Nah ruh yang bisa menghidupkan patung tadi itu kalau di amalan itu namanya ikhlas. Bapak mau sholat sebagaimana banyaknya, mau sedekah sakumaha seueurna, kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka tidak akan ada artinya. Sebelum kita bahas tentang ikhlas, Bapak tahu nggak ikhlas lawannya apa? Ikhlas lawannya tuh ikhlas ya pasti gitu. Ikhlas lawannya apa Pak? Kalau kata gampangnya ikhlas itu apa sih Pak? Ikhlas tuh beribadah dengan ikhlas. Cara gampangnya apa sih Pak? Beribadah tanpa pamrih. Ikhlas bukan Pak? Kalau kita kan ngobrolkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari kan pinyerieun hungkul Pak. Naon aya jelema mayar utang geus we ikhlaskeun. Jadi ikhlas itu kan gambaran kita tuh peurih Pak. Karena geus ditagih poe pageto sarua, tagih minggu payunna sarua teu mayar, bulan payun teu mayar keneh, teu hideung-hideung nganterkeun bayaran ka bumi. Nah, celetuk kan bojo teh ngomong geus we ikhlaskeun Pak. Jadi ikhlas mah di mata kita tuh sakit. Tapi beda lagi nih ikhlas dalam kategori tasawuf ini. Gampangnya aja Pak, ikhlas itu apa Pak? Rela.
Gambarannya ikhlasnya karena utang ya, bisa jadi rela gitu. Yang geus ikhlaskeun bae, berarti eta relakeun saja gitu. Bapak sholat harus ikhlas, leres teu? Berarti bapak sholat harus rela. Apa ikhlas tuh, Pak? Ikhlas tuh gampangnya, kita sholat itu tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ikhlas tuh. Ikhlas tuh diambil dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu ikhlason. Akhlaso itu artinya apa? Membersihkan, memurnikan, mengosongkan hati, mengosongkan tujuan dari apapun selain Allah. Jadi bapak sholat tuh hanya untuk Allah, itu ikhlas. Tapi kan susah, Pak. Ikhlas tuh lawannya ria. Oke, gampangnya dari aya nama. Ria naon, Pak? Ya, kalau kita tahu ikhlas apal ria, ya percuma juga jadi nanti. Jadi kita harus tahu paketan nana. Ibadah kudu ikhlas ulah ria. Ikhlasna apal ria nata apal. Nah, jadi pahiling ya kumaha. Ayo kita bahas dulu ria itu kira-kira apa, Pak? Ria tuh pamer, boga mobil anyar, di gerung-gerung harapan nu nongkrong. Wah, ria saya tahu. Mana ya ria anu? Oke. Kita bahas saja ria dauh atau definisi ulamanya banyak. Ria itu apa sih? Satu, tolabul jah. Di mana-mana ibadah tapi tujuannya tolabul jah, mencari wibawa. Ada orang ibadah tapi tujuannya tuh mencari wibawa di mata orang lain. Ingin disebut orang soleh, ingin disebut si mutakin, ingin disebut apa saja. Ketika itu yang menjadi tujuan, maka itu disebutnya ria. Insya Allah si bapak-bapak mah sudah soleh dari sananya, sehingga tidak butuh lagi pengakuan orang lain soleh. Biasanya orang-orang yang ria dan ingin dianggap soleh itu orang-orang yang belum soleh. Kalau bapak-bapak kan udah soleh, tidak diakui dan diakui juga tetap soleh. Jadi untuk apa cari predikat soleh itu di mata makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang pertama-tama ria itu apa? Tolabul jah, mencari wibawa, mencari kedudukan. Wal mangzilah, mencari kehormatan, kedudukan. Pinupusin nas, di hati atau di pandangan-pandangan manusia. Bahkan caranya gimana? Bi'idharil iltizami bi'a'malil khair. Caranya dengan melakukan ibadah-ibadah kebaikan. Bapak sholat, bapak puasa, baca Quran, zikir, nutara-tara salat tahiyatul masjid, jadi salat tahiyatul masjid, nutara-tara qobliyah jadi resep qobliyah, nutara-tara ba'diyah jadi resep ba'diyah. Apa tujuannya? Cari kedudukan, cari perhatian, cari derajat. Di mana? Di mata orang lain. Bahkan tolabul madhi, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dianu di mata makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak ciri-ciri orang yang ria? Gampang. Kalau Syekh Abdul Wahab Asy'aroni itu beri gambaran orang ria itu gampang. Bapak lamun sholat di masjid sok qobliyah tuh, Pak? Sok qobliyah? Kalau di rumah? Resep qobliyah tuh, Pak. Anu bapak sholat lohor, hekte kaberangan. Biasanya sholat lohor awal waktu nama jam 1. Jadi sholatnya sendiri. Di mana? Di rumah. Jam 1 sholat lohor di rumah, qobliyah lah atau ante? Setelah sholat lohor, ba'diyah atau ante? Oke, sekarang mah bedakeun. Saya pergi sholat ke masjid, sholat naon? Sholat maghrib biasanya. Sebelum sholat maghrib biasanya sholat naon lah, Pak? Tahiyatul masjid. Tambahan deui tuh, Pak. Tambahan deui dong. Sholat qobliyah. Terus lakukan sholat naon? Sholat maghrib. Terus nggak sholat maghrib naon deui, Pak? Sholat ba'diyah. Nggak sholat ba'diyah naon deui, Pak? Maca Quran atau lanjut dengan zikir. Lila atau zikir nama. Sampai nunggu waktu isya. Yang kalau di rumah bisa nggak lakukan itu, Pak? Hese, Pak.
Kan jadi timbul pertanyaan, Pak. Kok kita ibadah di depan orang lain bisa semangat, kalau sendiri nggak semangat? Berarti lamun dikoreh-koreh mah hate teh aya nu nyempil kira-kira, Pak. Ada yang nyelip kira-kira ente. Apa yang nyelip itu? Tah kalau ada selain dari mencari ridho Allah, mencari ganjaran dan pahala dari sisi Allah, maka itu termasuk riya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Maka cirinya gampang aja, Pak. Orang yang riya itu gimana? Orang yang kata saya Abdul Wahab Asy'arani itu, kalau dia disaksikan orang banyak, gampang melakukan ibadah, tetapi kalau nggak ada orang yang melakukannya, berat rasanya ketika dia lakukan ibadah yang dia lakukan di hadapan orang lain itu. Nah, kalau kita punya ciri-ciri yang seperti itu, nauzubillah, itu termasuk riya. Riya ini suatu ketika banyak. Rasulullah itu lagi ngobrol dengan sahabat, Pak. Ketika lagi ngobrol dengan sahabat, kemudian sahabat ini kebenaran kan ngobrolkan Dajjal. Bapak uningan Dajjalnya banyak. Kita masih cukup tahu saja Dajjal dan mudah-mudahan nggak kealaman, Pak. Kenapa? Karena kalau ngalami masa di mana Dajjal turun tuh pangrugi-rugi mukmin itu ya di situ. Tetapi sesuai dengan keterangannya, nanti orang-orang beriman itu sebelum Dajjal datang semuanya sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi ngobrolin Dajjal, ciri-ciri nakumaha, kapan keluarnya, kemudian Rasulullah dawuh kepada sahabatnya. Kata Kanjeng Rasul, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Mau nggak saya kasih tahu hal yang paling mengkhawatirkan, hal yang paling menakutkan daripada Masih ad-Dajjal atau daripada Dajjal yang sedang kalian obrolkan ini? Kata Kanjeng Rasul, Pak. Terus sahabat sih kaget, Pak. Ternyata ada juga yang lebih menakutkan daripada Dajjal. Kata Kanjeng Rasul, mau nggak saya kasih tahu ada hal yang lebih menakutkan daripada Dajjal itu sendiri? Maka jawab para sahabat, faqalu bala ya Rasulullah, atukan tenan Rasul, saya ingin dikasih tahu apa sebenarnya yang lebih menakutkan itu. Maka kata Kanjeng Rasul, asyirkul khafi. Yang lebih menakutkan dari Dajjal sekalipun adalah syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik khafi itu ayakuma ar-rajul. Ada seorang laki-laki dia berdiri, payusolli, kemudian lakukan sholat, payuzayyinu sholatahu, kemudian sholatnya itu dipercantiknya. Yang tadinya biasanya maca kulhu, maca sabihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Yang biasanya baca inna a'tainakal kausar, kersemet ayana baca iqra wa rabbukal akram, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacanya surat Iqra. Atau biasanya bacanya surat Qul a'udzu birabbil falaq, pokona mah pan urang langganan da kuliah, kulhu, kul falaq, kul binas. Jadi di depan orang lain tuh biasanya di depan orang lain malah salatnya itu dipanjang-panjang. Nutara juz amma ge ieu mah babat nih, 1 juz salatnya. Itu kata Kanjeng Rasul, kalau ada orang yang kayak gitu, salat kemudian di hadapan orang lain dia sholatnya itu dipercantik. Ruku biasanya subhana rabbil azimi 3 kali, ya 8 kali. Nu biasanya 8 kali langsung candak pang abdol 11 kali. Subhana rabbil a'la biasanya 3 kali ditambah jadi 5 kali atau 7 kali atau 9 kali atau bahkan para dugika 11 kali. Ini kalau ada orang yang kayak gini kata Kanjeng Rasul, tujuannya lima yaro min nadri rajulin, karena lagi diperhatikan oleh orang lain, maka hal itulah yang disebut dengan syirik khafi. Kira-kira bisa dipahami sampai sini. Nah, mudah-mudahan si bapak-bapak sih nggak ada yang kayak gini apanya. Jadi kalau kata Imam Qudal bin Iyad tuh gini, Pak. Tarkul amal min ajlin nas riya. Kalau tadinya kita ke masjid mau beramal, kemudian gak jadi beramalnya tuh, itu riya. Bapak tuh tadinya mau sholat ke masjid, tapi gak jadi gara-gara ada orang, maka itu udah riya. Nah, kemudian ada juga wal amal li ajlin nas syirkun, malah
Ada orang yang tadinya mah nggak niat sholat, tapi gara-gara ada orang jadi mau sholat. Itu malah riya deui, syirik namanya. Jadi bingung atuh. Terus ikhlasnya kayak gimana? Kata Imam Fudail bin Iyad, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan ikhlas adalah ketika Allah sudah menyelamatkan kamu dari kedua hal tadi. Mana? Gak pernah meninggalkan amal karena orang lain, gak pernah berbuat amal karena orang lain. Pertanyaannya apa? Kenapa Bapak gak jadi amal karena ada orang lain bisa jadi riya? Kan jadi aneh ya Pak. Tadinya saya tuh mau baca Quran, tetapi lagi ada yang rapat di masjid. Terjadi baca Quran era. Bisa disangka jelma soleh. Itu riya itu kayak gitu tuh. Kenapa Pak? Karena dia masih menghiraukan pandangan orang lain terhadap amal ibadahnya. Sedangkan orang ikhlas itu sudah tidak ada lagi pandangan orang untuk amal ibadahnya. Artinya orang ikhlas itu mau ada orang lain atau nggak ada orang lain, yang tadinya mau beramal ya tetap beramal. Sampai sini bisa dipahami banyak. Tuh ikhlas tuh sampai ke seperti itu banyak. Kemudian ada lagi dauhan Kanjeng Rasul, dan mudah-mudahan ini kita tidak termasuk di dalamnya banyak. Kata Kanjeng Rasul, idza kana akhiru zamanin, idza kana akhiru zaman, ketika nanti sudah ditemukan atau sudah terjadi akhir zaman. Ya kira-kira sekarang akhir zaman atau enggak nih Pak? Mulailah ya mungkin mukadimahnya geus aya lah gitulah ya. Ini kata Kanjeng Rasul, kalau nanti sudah sampai pada akhir zaman, maka sorot ummati salah safirokin, umatku terbagi menjadi 3 golongan. Ya kalau kita kan ditunjuk golongan yang mananya kan bisa jadi hati ya, tadi ya tinggal kita kaca nanti kita resapi saja kita termasuk golongan yang mana Pak. Kata Kanjeng Rasul, nanti kalau di akhir zaman umatku itu terbagi menjadi 3 golongan. Mana yang pertama? Firqatun ya'budunallaha kholisan. Satu, ada orang ibadah ikhlas ke Allah. Wa firqatun ya'budunallaha riya'an. Kedua, ada golongan yang ibadahnya itu karena riya. Tadi riya definisinya udah ya Pak ya. Mencari pangkat, mencari pujian, ingin dilihat oleh orang lain. Artinya dia menyekutukan amalnya bukan kepada Allah saja, tetapi malah kepada makhluk Allah yang lainnya. Itu riya. Kemudian golongan yang ketiga kata Kanjeng Rasul, wa firqatun ya'budunallaha liyasta'kilu bihin nas. Ada orang yang ibadah karena mau cari makan terhadap makhluk Allah. Jadi ibadah karena sababiah cari dunia. Itu ada. Iraha engke akhir zaman. Makanya sekarang makan enggak ada ya. Enggak ada orang ibadah yang pingin makan. Enggak ada insyaallah. Meren. Nah, ini kalau 3 golongan tadi gimana nasibnya di akhirat? Lanjut Kanjeng Rasul, fayaqulullahu ta'ala lil mukhlisin. Untuk orang-orang yang ikhlas, maka idhabu bihim milal jannah. Allah dawuh kepada malaikat ini orang-orang ikhlas ini canda ke surga. Orang-orang ikhlas bagiannya surga. Kemudian bagaimana yang 2 terakhir tadi? Idhabu bihim milan nar. Maka yang 2 bagian yang tadi asupkeun bae ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Bahkan di hadis-hadis yang lain pun disebutkan kayak gini banyak. Ketika nanti semua orang sudah didapatkan buku catatan amalnya, kemudian orang-orang yang riya, orang-orang yang menyekutukan Allah ketika beribadahnya, maka Allah bakal dawuh gini, Pak. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kita nauzubillah, ada orang nanti bawa solat yang solatnya itu di alam dunia nggak bisa ikhlas tapi riya. Maka kata Allah, idhabu, kamu pergi saja. Ilal ladzina kuntum turauna, ke orang-orang yang kamu ibadah ini kamu peruntukkan untuknya. Kalau kamu sholat karena ada mitoha, ya bikin baik sholatnya ke mitoha. Kalau kamu sholat baca Quran karena ada santrinya, ya bikin baik ya Al-Quran ini ke santri kamu. Dan lihat, ungzuru hal tajiduna indahum jazaan. Di mereka ada balasan enggak? Di mereka ada pahala enggak? Di mereka ada surga enggak? Seperti yang aku miliki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kalau ada orang ria di alam dunia, tujuan dia ria itu ke siapa? Punten, kalau dia sebagai pedamal kantor ke pimpinannya, kalau dia sebagai mantu ke mertuanya, kalau dia sebagai imam ke jemaahnya, kalau dia sebagai kiai ke santrinya. Nanti kata Allah, bawa saja itu amalan kamu ke hadapan orang yang kalian peruntukkan amal itu di dunia. Dan ungduru hal tajiduna minhum jazaan. Kemudian kalian sok lihat saja dan perhatikan, ada enggak balasan dari mereka untuk amal yang telah engkau peruntukkan itu ketika di dunia? Ya tentu tidak ada. Sehingga nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Sampai sini bisa dipahami dulu ria, Pak. Jadi ria itu disebutnya apa tadi, Pak? Syirik khofi. Jadi syirik itu ada dua, Pak. Ada syirik jali atau kabir, yang kedua ada syirik sogir atau khofi. Syirik jali itu apa? Syirik itu mempersekutukan Allah terang-terangan, baik dengan i'tikad ataupun dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ada orang hek ningali tangkal tekau pradarindang seutik der dipakekeun dupa di dinya. Bari menta ka tangkalan. Jadi syirik itu sebenarnya apa sih? Syirik itu adalah i'tikad di dalam hati bahwa selain Allah bisa mendatangkan madorot dan manfaat. Itu disebutnya syirik. Jadi syirik itu pekerjaan anggota badan atau pekerjaan hati, Pak? Hati, Pak. Jadi nggak bisa Bapak nyebutkan, oh itu jelema teh musyrik ya. Nah eta alina tuh da. Timimiti ramo anu kenca nepi ka kanan pinuh kabeh ku ali. Oh itu musyrik eta. Atau nanti musyrik eta resep tahlilan eta. Atau eta kunaon eta resep ziarah kubur eta menta ka kubur eta. Itu nggak bisa seperti itu, Pak. Kenapa? Karena musyrik itu adanya di i'tikad, bukan di perbuatan. Nah, jadi musyrik yang jali ini adalah orang punya i'tikad selain Allah bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madorot. Itu musyrik. Terus ada musyrik itu menduakan Allah tapi khofi. Khofi itu samar. Saking samarnya orang yang punyanya nggak rasa dia itu musyrik. Mana contohnya? Contoh kecilnya itu adalah ketika seseorang ria. Ria ini adalah ketika amal kita diperuntukkan untuk siapa, Pak? Untuk makhluk. Untuk makhluk ya, Pak, larasnya. Ketika kita dituntut oleh Allah beribadah, harus memurnikan ibadah ini untuk Allah, terus kita dicabangkan ada untuk makhluknya. Berarti kira-kira menduakan atau tidak itu, Pak? Menduakan. Disitulah sebab biahnya disebut syirik. Kemudian khofi. Kenapa khofi? Karena samar. Saking samarnya orang ria rumah satu dia musyrik, Pak. Orang ria rumah nggak dia melakukan hal syirik? Enggak. Kenapa? Karena ria itu syirik tapi samar. Saking samarnya orang yang memperbuat itu tidak merasakan, bahkan tidak rumasa. Sampai sini bisa dipahami banyak. Jadi bahayanya ria itu selain nanti dia disebut kategori orang musyrik, tapi sogir ya, Pak. Tidak seperti hukum musyrikin yang ada di dalam Al-Quran, bukan seperti itu. Tetapi konsekuensinya orang yang syirik sogir ini gimana? Yuhbitul amal. Seluruh amal-amalan itu semuanya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat menang capek, tahajud menang gadang, baca Quran menang nepi ka linu-linu badan, semuanya dihilangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan tadi, Pak, ria itu munculnya kapan, Pak? Sebelum beramal, ketika beramal, atau sedang beramal, atau sesudah beramal, Pak? Sebelum beramal bisa ria atau tidak, Pak? Belum. Ria itu terjadi di dua waktu. Satu sedang. Nah ini fokus juga kita, Pak. Bapak sholat murnikan hati hanya untuk Allah, keluarkan semua makhluk dari hati. Kira-kira bisa, Pak? Kira-kira ini bisa? Bisa. Tapi letah sok tersadar isuk-isuk. Aduh capek.
Nah kunaon puting tahajud beak gitu. Cak Quran 5 juz tapi kok puting yo. Salat malam saya teh kemarin tahajud 1 rakaatna 1 juz itu teh. Dicaritakeun ria keneh teu, Pak. Ria, gugur teu pahalana, Pak. Gugur. Jadi amal-amalan itu dijaganya oleh kita kapan saja, ketika beramal. Bahkan sesudah beramal pun harus dijaga. Makanya kan dalam Al-Qur'an tuh wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kamu kalau mau sedekah, jangan batalkan sedekah ini dengan 2 hal. 1 bil manni. Apa itu manni? Nyebut-nyebut. Ada nyebut-nyebut sesudah atau sebelum, Pak? Ya sesudah. Eta lamun lain gara-gara urang eta masjid geus moal kokoh gitu atuh. Eta lamun gara-gara urang geus moal ditiungan kieu atuh masjid teh, moal bisa tingkat 2 atuh gugur teh eta pahala. Gugur bae akal bae geus moal aya hartian. Wal adza. Wal adza itu apa? Menyakiti hati orang yang diberinya. Kapan itu teh, Pak? Ketika beramal. Keur mere 1000 mere 1000 ari ngomong bebeakan nepi ka nyeri hatekeun jelema anu menta-mentana ya beak pahalana. Itu luar biasa. Nah, makanya ria ini juga terjadi ketika beramal, bahkan wa ba'dal amal. Sebada beramal pun orang bisa terkena dengan ria. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu atau tidak, Pak? Mangga, Pak. Lamun geus ria kemudian istighfar itu pahalanya bisa di cancel kita di cancelna gitu. Di cancelna. Nah kalau sampai situ sih wallahu alam banyak. Tetapi gini, Pak, dengan istighfarnya saja itu kan sudah menjadi pahala banyak. Tapi bisa jadi kalau ada orang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian dosanya ini dia istighfari, maka bisa saja dengan fadlun minallah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya amalnya itu sudah dilebur tapi dibuktikan lagi oleh Allah, dinyatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak model-model kasusnya? Ada. Kayak gimana? Punten banyak. Kalau ada orang kafir beramal, sedekah, berpahala atau tidak? Berpahala atau tidak, Pak? Ya, kalau sedekah sih moal pahala ya. Ya bisi sering sedekah ada orang kafir salat, eta diganjar atau moal, Pak? Kenapa? Karena syarat beramalnya enggak ada. Mana illallazina amanu wa amilus solihati, iman dulu baru amal soleh. Teu aya teh dituna illalladzina amilus solihati wa aminu enggak kan? Wa amanu enggak banyak. Tapi orang yang enggak rugi itu kata Allah illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Setelah iman wa amilus solihati, beramal soleh. Pertanyaannya, kemudian ketika ada orang yang kafir akhir hayatnya masuk Islam, yang tadi amal-amalannya tadi itu gimana, Pak? Los wae atau diwujudkan pahalanya oleh Allah? Itu ulama nyebutin semuanya, Pak, bahwa setiap amal kebaikan yang telah dia kerjakan di masa dia kafir, itu ketika masuk Islam semuanya diwujudkan menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Kalaulah orang kafir saja bisa kayak gitu, ya mungkin kita pernah melakukan suatu amal yang punten banyak, di dalamnya ada ria, kemudian kita sadar sekarang itu amal tuh salah, amal tuh nggak ada pahala dan nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beristighfar, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan pentingnya, tobat dan istighfarnya pahalanya yang luar biasa besarnya. Yang keduanya, bisa jadi itu pahala yang tadi dilebur teh diwujudkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya mudahnya Allah mewujudkan pahala orang yang kafir, yang tadinya kafir ketika jadi iman diwujudkan amal solehnya menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Mengapa ada yang lain enggak, Pak?
ikhlas itu sudut pandangnya ada dua. Satu, saya sebenarnya mau nerangkan ikhlas cuma udah 8:30 ya Pak. Jadi jadi gimana nih pas sampai jam 9 atau 8:30 stop way gitu ya. Bisa mau dilanjut, insya Allah kita lanjut mungkin mingguan payun kita tentang ikhlas. Jadi gini Pak, ini kan saya baru terangkan riya namanya. Ari ikhlasnya mah belum ini teh. Kalau riya kan tadi sudah jelas lah ya Pak ya seperti apa. Nggak perlu ditambah lagi pengintannya Paknya. Riya itu seperti itu udah. Kemudian kalau ada orang beramal, kemudian dia beramal itu contoh gampangnya sholat duha. Hari sholat duha ditanya kunaon sholat duha wae supaya menang rezeki, supaya tere beunghar, supaya punah hutang. Sebenarnya eta maca waqiah wae nya sarua. Duha menang rezeki, babari waqiah rezeki. Nah, jadi saya baca tuh supaya saya teh menang dunia lah. Itu ikhlas enggak, Pak? Ikhlas nggak Pak? Nah, jadi Bapak harus tahu dulu bahwa ikhlas itu nanti terbagi dua sudut pandangnya. Satu ada sudut pandang syariat, dua ada sudut pandang hakikat atau tarikat tasawuf lah. Ada ikhlas menurut syariat, ada ikhlas menurut orang-orang yang sudah muqarrabin. Kalau orang-orang yang ikhlas beramal ibadah pingin sehat dari puasanya, dari sholatnya dia pingin jaya dunianya, itu ikhlas nggak? Secara syariat ikhlas. Bahkan di dalam Al-Quran pun banyak Pak. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang ibadah didasari dengan takwa, maka apapun kesulitannya akan Allah berikan jalan keluar. Berarti yang ngajarin kayak gitu siapa? Yang berikan iming-iming duluan itu siapa Pak? Allah. Kemudian kita lakukan amal ibadah itu berharap dengan iming-iming tadi. Atau apa? Bukan iming-iming, siapa namanya tuh Pak? Janji Allah tadi. Dengan berharap bahwa saya kalau bertakwa, sesulit apapun kehidupan saya pasti ada jalan keluarnya. Kira-kira ikhlas kan itu Pak? Ya ikhlas, tetap disebut ikhlas, tetapi cek syariat. Jadi ikhlas itu sebenarnya kayak gimana? Nanti salah lah mingguan payun wae nya banyak. Mingguan payun atau lanjut baik. Mingguan payun wae baik tanya. Biar Bapak besok mau kerja, mesti kita termasuk kerja gara-gara ngaji deh katanya. Nah, jadi ikhlas tuh kayak gimana? Ya ikhlas itu nanti kita terangkan banyak. Jadi ada ikhlas awam, ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Jadi gitu, kalau awam itu model-modelnya kayak gimana? Model-model ikhlas awam itu kayak kita, Pak. Kalau puasa pingin sehat, kalau sholat pingin lancar rezeki, kalau baca Quran pingin anu. Jadi selain mengharap ganjaran teh aya kepengenna. Tapi ari ke Allah nama aya, tapi di sisi itu kita juga pingin ada hal anu lain. Kira-kira rumah saya teu pelebadi, Pak. Ada nggak ya kayak gitu, Pak? Ada. Ada juga yang tingkatannya khawas. Kalau khawas itu selain mengharapkan Allah, mencari ridho Allah, ibadahnya, dia juga mengharapkan imbalan akhirat. Dia pingin surga, dia pingin jauh dari neraka. Itu tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan tertinggi yang digambarkan oleh Kanjeng Rasul ketika ditanya oleh istrinya, Rasul, ibadah teh kok sampai karipuh gitu? Kapan udah dijamin surga? Udah dijamin gak akan masuk neraka? Jawaban Rasul apa Pak? Saya pingin menjadi orang yang bersyukur. Jadi Rasul ibadah geus ngarep-ngarep dunia teh eta Pak. Henteu jauh atuh. Ngarep-ngarep surga teh eta Pak. Henteu orang surga geus dijamin. Jadi harapan Rasul, motivasi Rasul beribadah apa berarti Pak? Berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pernah gak sholat karena bersyukur Pak?
Alhamdulillah saya teh masih hidup sampai sekarang, sholat karena masih diberi umur panjang oleh Allah. Pernah tuh Pak? Atau sholat teh karena masih minta nuntut rezeki anu lain. Mungkin kebanyakan kayak gitu. Tapi insya Allah sih di dia insya Allah mau layak. Atau model-model Siti Robiatul Adawiyah. Bapak unik nggak Siti Robiatul Adawiyah Pak? Itu kelompok tabiin yang disepakati kewaliannya Pak. Jadi perempuan wali itu pernah ada Pak. Namanya itu Siti Robiatul Adawiyah. Kalau wali dari laki-laki sih banyak ya Pak ya. Tapi yang paling masyhur itu kalau dari perempuan Siti Robiatul Adawiyah. Beliau itu pernah bikin siiran atau bikin pernyataan ketika ditanya, kok ibadah bisa seistiqomah kayak gitu? Beliau tuh jawabnya gampang Pak. Bahkan terungkap dari bacaan doanya. Beliau tahu gini Pak. Ya Rabbi ma abadtuka tom'an li jannatika wa khaupan li narika. Saya ini ibadah bukan berharap masuk surga. Pun wa khaupan min narika, saya juga ibadah ini bukan takut dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian motivasi ibadahnya apa? Wa innama abadtuka, saya ibadah kepada engkau itu karena saya itu melihat annaka ahlan lil ibadah, engkau itu zat yang memang berhak untuk disembah. Jadi kenapa ibadah ke Allah? Ya karena engkau teh layak untuk disembah. Oh jadi Siti Robiatul Adawiyah enggak mau masuk surga? Bukan gitu. Itu isinya bukan kayak gitu. Jangan diturutan oke ku bapak tanya. Pokoknya mah kajeuna urang mah ngojawe di neraka nurutan Siti Robiatul Adawiyah aja, bukan gitu maksudnya. Maksudnya dia nggak mau ibadahnya ini diganti dengan surga. Dia nggak mau ibadahnya ini diganti jadi penghalang dari neraka. Kenapa? Karena dia ingin ibadahnya ini murni untuk yang milik surga. Dia ingin ibadahnya ini murni untuk zat yang menciptakan neraka. Kalau kita kan motivasi nggak gitu Pak. Kenapa kamu kok bisa sesoleh ini? Karena saya pingin masuk surga. Motivasinya sempat sininya. Ari nu nyiptakeun surga nepi teu. Kadang-kadang kan kita masih berharap ciptaan ari surga makhluk kene teu Pak. Makhluk. Maka kalau Bapak nanya saya ibadah pingin masuk surga. Kata orang tasawuf saya ria atau tidak? Cek orang tasawuf mana ria kene. Kenapa? Karena orang tasawuf itu mengeluarkan seluruh makhluk dari hati ngan ngawungkulkan Allah unggul ketika beribadah. Sulit atau tidak Pak? Oke, surga makhluk atau bukan Pak? Makhluk. Kemudian ketika Bapak, ya Allah saya mau beribadah ini supaya saya ini ingin menjadi orang yang dekat denganmu. Berarti Bapak itu menginginkan diri Bapak dekat kepada Allah. Diri kita itu makhluk juga atau bukan? Makhluk juga. Ya, kalau nanya ke orang tasawuf sih angel Pak jawabannya. Kalau saya beribadah karena takut neraka, ria tidak? Ya ria cek orang tasawuf. Kenapa? Karena neraka itu masih ada di dalam hati kamu dan itu dijadikan tujuan ibadah. Itu teh makhluk-makhluk. Oke. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, insya Allah lebih jelasnya di mingguan payun ya banyak tentang ikhlas itu. Dan bagaimana ibadah-ibadah orang ikhlas di mingguan payun, insya Allah kita akan sampaikan beberapa contohnya orang-orang ikhlas. Bahkan ada di sini contohnya Imam Ibnul Farid. Ya pokoknya masih ya mudah-mudahan singkat urutan ya banyak. Tapi sebelum ditutup nanti sebagai gambaran di mingguan payun, kita itu orang ikhlas dituntut ibadah itu kan ikhlas ya Pak ya. Ayatnya itu apa sih? Mukhlisin teh Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kita diperintahkan hanya untuk ibadah dalam keadaan mukhlisin. Jadi di Al-Qur'an tuh ada orang yang tingkatannya mukhlisin. Kemudian kita buka surat Yusuf kalau nggak salah saya. Surat Yusuf ketika Allah nerangkan kanjeng Nabi Yusuf, laqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika siapa teh? Zulaikha sudah ingin kepada kanjeng Nabi Yusuf dan kanjeng Nabi Yusuf sudah juga ingin ke Zulaikha.
Kemudian laula arro'a burhana rabbi, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, maka tentu mereka akan melakukan hal yang terlarang ya Pak. Tapi di akhir ayat Allah sebutkan innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu adalah hamba kami yang mukhlasin. Jadi dua nih Pak. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kita diperintah yang mana Pak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalau eta ayat diganti ku Bapak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlasin, cilakan luar biasa. Nah, emang perbedaan mukhlisin sama mukhlasin apa? Angkeng ngon payun. Pados hadir deui Pak. Bagaimana setacan ditutup pertanyaan itu tidak Pak? Cekap pangitan ya. Cekap ya. Kami cekap ditutup ku doa wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.